jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena sholat sebagai bentuk peribadatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pembahasan yang telah kita ikuti dan saksikan bersama tadi, mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah dan manfaatnya. Kesimpulan dari video dari pembahasan tadi dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kita diberikan oleh Allah informasi bahwa setiap manusia akan diuji sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan sedikit rasa takut. Akan tetapi kita tidak perlu terlalu takut, apalagi panik, bahkan sampai stres yang membuat diri kita down. Karena kalau sudah diri kita sudah down, pikiran kacau, maka imun dalam diri kita tidak akan tebal dan virus akan mudah masuk. Maka dari itu jangan terlalu stres, jangan terlalu panik, apalagi takut. Yang kedua, kita selaku hamba Allah yang beriman dalam menyikapi ujian Allah berupa COVID-19 ini, kita berupaya memperbaiki sholat kita supaya kita dekat dengan yang menciptakan kita, supaya kita senantiasa dekat dengan Allah yang memiliki segalanya, yang memberi tanpa batas. Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, kenapa harus sholat? Karena Allah menjamin dengan sholat hati kita akan tentram. Dan jangan lupa senantiasa memperbanyak sedekah dan berbagi sesama umat Islam, sesama manusia, saudara-saudara kita. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena sholat sebagai bentuk peribadatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Allah berpesan dalam Quran surah Toha surat ke-20 ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul adzim. sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 14 ini, bahwasanya sholat untuk mengingat Allah, sholat sebagai bentuk peribadatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan Allah yang menolong kita, siapa lagi? Karena bukan Allah yang melindungi kita, siapa lagi? Dan hanya pada Allah lah kita menyembah, dan hanya pada Allah lah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah lah kita meminta pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah pada Allah
dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, mudah-mudahan dalam pembahasan kali ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih fokus beribadah pada Allah, sholat pada Allah, dan menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, pada hamba Allah yang senantiasa ingat sama Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kekurangan hanya pada kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.